Shalom, kita akan dihantarkan firman Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kita hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9. Begini firman Tuhan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu, kaulah muda yang Tuhan kasihi, bagaimana perasaan saudara jika salah pintu? Tentu muncul perasaan malu, kesal, kecewa, dan tentunya tidak akan sampai ke tujuan yang kita inginkan. Maka perlu kehati-hatian ketika kita akan menuju suatu tempat untuk tidak salah pintu tentunya. Bagaimana pula jika pintu tertutup, digedor-gedor, tetapi tidak kunjung dibuka? Hal ini juga akan menimbulkan rasa kecewa atau mungkin saja takut. Kemudian ada juga pintu yang terlihat sangat besar, indah, di mana kita terasa segan atau enggan untuk memasukinya. Ada bermacam-macam pintu, pastinya kita harus masuk melalui pintu yang tepat. Dalam teks ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu. Gambaran tentang pintu digunakan untuk menyatakan siapa dirinya dan apa yang akan dialami atau dinikmati oleh seseorang yang melalui pintu tersebut. Kebutuhannya akan terpenuhi, dia akan menerima keselamatan. Pada zaman teks ini, domba-domba dipelihara di suatu peternakan yang dikelilingi pagar dengan sebuah pintu, agar domba-domba tersebut dapat keluar untuk mencari makanan maupun air dan masuk saat mereka kembali. Domba merupakan binatang yang mudah tersesat karena tidak mempunyai insting posisi seperti binatang lainnya yang dapat mencari jalan pulang. Karenanya domba benar-benar hanya dapat mengandalkan arahan dari gembalanya, kapan mereka harus keluar dari pintu tersebut dan kapan mereka harus kembali. Mereka sangat bergantung pada gembalanya. Tuhan tahu bahwa kita sebagai makhluk ciptaannya lemah seperti domba dan membutuhkan pertolongan supaya tidak dimakan serigala, supaya tidak tersesat, supaya dapat makan, minum, dan merasa aman. Melalui pernyataannya, Yesus ingin menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya pribadi yang memberikan arahan yang benar dalam hidup kita, sehingga kita tidak tersesat. Sebagai domba-dombanya, sudah seharusnya kita hanya mendengar suara gembala kita, yaitu Yesus Kristus, bukan suara-suara dari dunia ini. Maka dari itu kita harus selalu dekat dengannya untuk dapat mengenal dan membedakan suara yang berasal dari Tuhan atau dari si jahat, dan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Bapak Ibu, kaulah muda yang Tuhan kasihi, melanjutkan aktivitas kita satu hari ini untuk menggapai cita-cita dalam mencari kebutuhan hidup. Jangan lupa bahwa Kristuslah pintu yang saudara butuhkan. Datang dan masuklah ke dalamnya. Percayalah kepadanya. Kita akan terpenuhi dalam kebutuhan dan juga menerima keselamatan. Tidak ada pintu yang lain, tetapi hanya Kristuslah Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.